Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang konflik dan integrasi sosial materi IPS kelas 8. Namun sebelumnya jangan lupa saksikan selalu belajar jarak jauh bersama Pak Guru. Subscribe dan nyalakan loncengnya. Topik belajar kita kali ini adalah konflik dan integrasi sosial. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu menjelaskan pengertian konflik, faktor-faktor penyebab konflik, bentuk-bentuk konflik, akibat atau dampak konflik, dan cara mengatasi konflik. Sering kita temui dalam masyarakat konflik antar individu, konflik individu dengan kelompok, konflik antara kelompok dan kelompok, dan konflik antar negara sebagai berikut contoh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau juga kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya. Faktor-faktor penyebab konflik: yang pertama, perbedaan individu; kedua, perbedaan latar belakang budaya; ketiga, perbedaan kepentingan; dan yang keempat, perubahan nilai yang cepat atau perubahan sosial. Marilah kita bahas satu persatu. Perbedaan individu merupakan perbedaan yang menyangkut perasaan pendirian atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, dan identitas seseorang. Contoh, Anda ingin suasana belajar tenang, tapi teman Anda ingin belajar sambil bernyanyi, karena menurut teman Anda itu sangat mendukung. Kemudian timbullah amarah dalam diri Anda, sehingga terjadilah konflik. Yang kedua adalah perbedaan kebudayaan. Kepribadian seseorang dibentuk oleh keluarga dan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki nilai dan norma yang sama. Apa yang dianggap baik oleh satu masyarakat belum tentu dianggap baik oleh masyarakat lainnya. Interaksi sosial antar individu atau kelompok dengan pola kebudayaan yang berlawanan dapat menimbulkan rasa amarah dan dengki sehingga berakibat konflik. Selanjutnya adalah perbedaan kepentingan. Setiap kelompok maupun individu memiliki kepentingan yang berbeda pula. Perbedaan kepentingan itu dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Yang keempat adalah perubahan sosial. Perubahan yang terlalu cepat terjadi pada suatu masyarakat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku. Akibatnya, konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu dengan masyarakat. Sebagai contoh, kaum muda ingin merombak pola perilaku tradisi masyarakatnya, sedangkan kaum tua ingin mempertahankan tradisi dari nenek moyangnya. Maka akan timbul konflik di antara mereka. Menurut sosiolog Surjono Sukanto, konflik dibedakan menjadi 5 bentuk. Yang pertama, konflik pribadi, konflik rasial, konflik antar kelas-kelas sosial, konflik politik, dan konflik yang bersifat internasional. Berdasarkan sifatnya, konflik dibagi 2. Konflik destruktif, artinya konflik ini dapat merusak atau menghancurkan sebuah hubungan, dan konflik konstruktif yang dapat menghasilkan konsensus atau kesepakatan dari perbedaan pendapat menuju sebuah perbaikan. Berdasarkan posisi pelaku, konflik dibagi 3, konflik vertikal, konflik horizontal, dan konflik diagonal, yang merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi, sehingga menimbulkan pertentangan ekstrim. Contohnya adalah kasus tragedi Poso. Berdasarkan sifat pelakunya, konflik dibagi 2, konflik terbuka artinya diketahui semua pihak, dan konflik tertutup yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik. Sedangkan berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat, konflik dibagi 5, konflik
konflik sosial, politik, ekonomi, budaya, dan konflik ideologi. Dampak positif konflik. Yang pertama, konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas. Yang kedua, konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma nilai serta hubungan sosial. Yang ketiga, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Yang keempat, konflik dapat berfungsi sebagai sarana mencapai keseimbangan, dan konflik dapat menimbulkan kompromi-kompromi baru. Silakan diperhatikan dengan baik paparan berikut. Adapun dampak negatif konflik, yang pertama, keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. Yang kedua, kerusakan harta benda atau hilangnya nyawa manusia. Yang ketiga, berubahnya kepribadian individu. Dan yang terakhir, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Konflik dapat dikendalikan dengan cara yang pertama, konsiliasi, yakni dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak yang bertikai. Selanjutnya adalah mediasi. Dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Yang ketiga adalah arbitrasi. Artinya kedua belah pihak sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir adalah adjudikasi, yakni menyelesaikan konflik melalui jalur pengadilan. Selain itu, konflik juga dapat dikendalikan dengan cara saling memaafkan, membuat kesepakatan, menjalin kompromi, kemenangan salah satu pihak, dan rekonsiliasi atau memulihkan hubungan. Selamat, kalian sudah menyelesaikan pembahasan tentang konflik. Selanjutnya, marilah kita memasuki bagian kedua, yakni integrasi sosial. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu menjelaskan tentang pengertian integrasi sosial, faktor-faktor terbentuknya integrasi, bentuk-bentuk integrasi, dan proses integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Syarat-syarat terjadinya integrasi, yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma. Dan ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi, yang pertama adalah homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok, mobilitas geografis, dan efektivitas komunikasi. Proses integrasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, asimilasi, yakni bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Kemudian akulturasi, yakni proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau baru sehingga kebudayaan asing tersebut diserap, diterima, dan diolah dengan tanpa meninggalkan kebudayaan asalnya. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Ketiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Kelima, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Keenam, adanya perkawinan campuran atau amalgamasi. Dan yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Demikian pembahasan kita tentang materi IPS kelas 8 dengan tema konflik dan integrasi sosial. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Sampai berjumpa kembali dalam belajar jarak jauh bersama Pak Guru.